Nah, yang berikutnya 3 lagi ini istighosah, nudbah dan tarhim. Ini sebenarnya adalah bagian dari munada. Munada. Ya. Bagian dari munada. Jadi nida, panggilan. Makanya panggilannya ini bervariasi. Kalau istighosah panggilan meminta pertolongan, nudbah panggilan ratapan atau keluhan, tarhim panggilan yang dibuang huruf akhirnya. Ini nyambung dengan pembahasan munada sebetulnya yang sudah kita bahas dulu. Cuman dia menjadi uslub tersendiri ya, berbeda. Nah, bagaimana istighosah itu? Nida'u man yu'inu ala daf'i syiddah, memanggil yang dapat membantu menghilangkan kesulitan. Ya. Cara membuat istighosah hanya dengan menggunakan huruf nida ya. Hanya pakai ya saja, tidak dengan huruf lainnya. Huruf nida tersebut menggantikan fiil yang dibuang, yaitu astagi, itu saya meminta pertolongan. Di istighosah itu kan minta pertolongan yang cukup berat ya, dari kesulitan yang cukup berat istighosah itu. Yang dimintai pertolongan itu disebut al-mustaghos bihi. Jadi yang dimintai pertolongannya siapa? Di mustaghos bihi kedudukannya majrur karena didahului oleh huruf jar lam yang berharokat fathah. Huruf jarnya la berarti berharokat fathah. Dan yang ditolong mustaghos lahu huruf mustaghos lahunya majrur karena didahului oleh huruf jar lam yang berharokat kasro atau min. Ya, biar jelas contohnya. Ya lal agniyai lil fuqara'i. Jadi seperti ini. Istighosah itu. Ya lal agniyai lil fuqara'i. Ini kan ianya harfu nida ya, nida lil istighosah begitu. Atau harfu nidain wastighosah dirumkannya. Famnya ala sukun lamar i'rab yanubu manaba filin mahdzub takdiruhu astagis. Mengganti posisi fiil yang dibuang yang asalnya astagis. La-nya pujar fathah mi'rab agniai majrur bilam ya seperti biasa sebetulnya. Nah, cuman yang ya lal agniai ini disebut mustaghos bihi karena dia yang dimintai pertolongan. Gitu. Wahai orang-orang kaya, bantulah orang-orang miskin, begitu maknanya. Ya lal agniai lil fuqara'i. Kalau untuk yang dibantunya mustaghos lahu pakai huruf jarnya lil fuqara'i. Dia seperti biasa majrur oleh lam. Cuman dia sebagai mustaghos lahu yang yang ditolongnya. Atau li-nya ini bisa diganti dengan min. Ya lal agniyai minal fuqara'i. Seperti itu bisa. Ya, i'rabnya sama dia huruf jar. Begitu, itu ya, istighosah cuma segitu aja, cuma gitu aja udah. Nah, nudbah ratapan. Ya, ratapan atau keluhan hiya allati yunada bihal mandub au mutafajji'u alaihi. Nudbah adalah dipanggilnya sesuatu atau seseorang, yang diratapi atau yang dirasakan sakit, yang dikeluhkan. Cara membuat nudbah adalah dengan huruf nida wa. Jadi hanya wa saja dia. Wa pakai wa. Ya, jadi tidak pakai yang lain tapi dengan wa. Nidanya itu, memanggilnya itu. Yang dipanggilnya mesti isim ma'rifah.
ma'rifah yang sudah diketahui, bukan isim nakiro atau mubham. Bisa dalam bentuk aslinya atau diakhiri dengan alif tambahan atau dengan alif tambahan dan ha saktah untuk berhenti. Saktah. Berarti dia ada 3 bentuk. Contoh. Misalnya kita kehilangan Zaid. Zaid itu ya kehilangan Zaid. Kita memanggil karena meratapi ya, memanggil untuk tujuan meratapinya. Maka kita panggil misalnya wa Zaidun atau pakai tambahan alif wa Zaidah, pakai tambahan alif atau tambah alif dan ha wa Zaidah. Artinya oh Zaid. Meratapi Zaid. Atau mengeluhkan anggota badan yang sakit. Misalnya wa Zahrun punggung. Oh, punggungku. Jadi dia mengeluhkan sakit di punggung. Wa roksun gitu Pak Ustadz. Ya Aduh, bisa. kepala. Wah, Rasul, aduh kepala saya. Wah, aduh kepala. Wa Zahrun atau wa Zahro atau wa Zahroh. Itu pakai ada hanya. Wa-nya harfun nida wa nudbah. Jadi dia huruf panggilan dan nudbah ila sukun lam nirob. Zaidunnya munada mandub. Mabniun ala domi fi mahri nasbin. Nah, jadi dia mabniun ala domi kan karena apa namanya? Halaman mufrodan. Ini harus dilihat lagi di pembahasan munada. Ini secara irob sama. Karena dia halaman mufrodan zaid, maka dia mabni ala domi fi mahri nasbin. Nah, kalau ada tambahan alif, sama hanya alifnya sebagai harfun zaid, tidak ada kedudukan dalam irob. Zaidah, ada haknya, alifnya harfun zaid dan haknya lis sakti untuk sakta. Sakti itu jadi untuk supaya ada huruf akhir untuk berhenti ya wa zaidah berhenti gitu kan. Kalau pakai alif kan seakan-akan nggak berhenti panjang wa zaidah gitu kan. Nah, untuk berhentinya nggak ada huruf lain. Nah, kalau untuk ditambah ha berarti dia ada huruf untuk berhenti. Wa zaidah gitu ya, berhenti. Kalau nggak ada hanya kan wa zaidah panjang, nggak ada huruf untuk berhentinya. Terus ini sakit banget gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi itu, jadi meratap untuk meratap ya atau mengeluh. Yang terakhir tarhim, nanti ada latihan ya dikerjakan. Ini latihan untuk mencakup semua pembahasan uslub dari awal ya, sifham, syarat sampai ini. Tarhim juga panggilan, hanya huruf akhirnya dibuang. Ya, hadfu akhiril munada tahfifan. Tarhim adalah membuang huruf akhir munada untuk meringankan. Isim yang bisa ditarhim hanya yang termasuk 2 kelompok berikut ini. 1, isim yang berakhiran tak marbutoh, tuh ya. 2, nama muzakkar atau mu'anas yang bukan murakkab. Terdiri dari lebih dari 1 kata dan mesti lebih dari 3 huruf. Jadi bukan murakkab dan lebih dari 3 huruf. Kalau 3 huruf atau kurang nggak usah ditarhim. Tarhim itu tujuannya untuk meringankan. Kalau kita kan suka nyingkat-nyingkat nama ya. Apalagi manggil ya. Manggil kalau kepanjangan agak repot. Manggil itu kan supaya cepat didengar, supaya dia bisa menulis panggilan. Makanya boleh dibuang huruf akhirnya kalau dalam bahasa Arab itu. Ya, misalnya Fatimah. Kan yang pertama tadi ada huruf ta marbutoh ya. Nah, itu boleh dibuang ta marbutohnya. Ya Fatimah menjadi ya Fatimah. Ya Fatim. Ta marbutohnya dihilangkan. Ya, kemudian Aisyah. Ya Aisyah jadi ya Aish. Itu boleh.
Nah, lalu yang kelompok kedua yaitu tidak ada tanwin marbutoh, cuman dia satu kata dan lebih dari 3 hurufnya. Kalau 3 huruf, ya Umar nggak perlu dibuang roknya. Karena dia cuma 3 huruf. Tapi kalau lebih dari 3 huruf, misalnya Ja'far. Ja'far kan 4 huruf. Nah, maka ya Ja'far bisa dibuang, akhirnya ya Ja'far. Kalau Ya Umar berarti jadi Usman. Umar apa saja? Hah? Ya kalau Umar jadi ya Uma gitu ya maksudnya. Enggak boleh. Ya Karena dia asalnya 3 nggak boleh huruf. gitu karena gitu Iya. ya. Nah. Jadi Usman, yang lebih lebih dari dari 3 huruf. 5 huruf bahkan Usman itu kan. Nah, boleh nunnya dibuang. Ya Usman. Ya-nya harfu nida mabni ala sukun la malum i'rab. Fatima munada mabni ala dhammi muqaddar. Nah, karena dibuang, maka mabninya ala dhammi muqaddar. Ala ta'i mahzufah, di atas ta yang dibuang. Jadi di bukannya jadi muqaddar, di atas huruf apa yang dibuang itu? Tamar buta berarti ta'il mahzufah lit tarhim, untuk tarhim fi mahali nasbin. Sama irobnya yang lainnya juga. Misalnya ya Ja'fa berarti Ja'fanya munada mabni ala domil muqaddar ala apa? Ala huruf apa? Ala yang dibuang huruf apa? Ro. Ya ala ra'il mahzufah litarhim bi ma'ri nasbin. Begitu. Ya Usma munada mabni ala domi muqaddar ala nun mahzufah litarhim, untuk tarhim fi ma'ri nasbin. Jadi begitu ya tarhim itu, yaitu uslub-uslub yang terkait langsung dengan ilmu nahu sehingga punya kekhususan tersendiri ya dalam irob-irobnya.